Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair. Subhanallah. Alhamdulillah. Kaifa halukum fi hadzal sabah? Alhamdulillah bi khair. Baik. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan hari ini kita akan memperdalam ya. Mengeksplor lebih lanjut lagi tentang huruf jar. Al-huruf jar. Huruf jar. Kalau kalian mencatat apa yang Bapak sampaikan pada video 3 minggu lalu, mohon maaf. Huruf jar adalah huruf-huruf yang mempengaruhi harokat akhir suatu kata menjadi kasrah. Contoh, ada kata pulpen. Bukan pulpen ya. Ada kata masjid. Masjid bahasa Arabnya adalah masjidun. Lihat harokat akhirnya. Harokat akhirnya dhammatain. Ya. Kenapa dia dhammatain, Pak? Karena dia adalah kata dasar dan sifatnya umum, nakiroh dalam bahasa Arab. Bisa masjid apa misalnya? Bisa masjid Baitul Hikmah, atau masjid Nurul Jannah, atau masjid Al-Muhajirin. Bebas, masjidnya yang mana saja, tidak disebutkan. Tetapi kalau seseorang sudah mengucapkan kalimat al-masjidu, ya, al-masjidu, maka si orang pertama yang berbicara dengan orang yang diajak bicara, dia sudah paham, sudah saling mengerti masjid yang mana yang dimaksud. Ente di mana? Dia jawab, ana fil masjid. Ana fil masjid. Oh, dia di masjid. Nah, teman yang itu sudah ngerti maksudnya masjid yang mana, sudah ngerti. Sampai sini bisa dipahami? Sampai paham? Oke, bagus. Ini namanya nakirah, ini namanya ma'rifat. Ini umum, ini khusus. Ini sudah pernah dibahas ya waktu kelas 4, sudah pernah dibahas. Jadi kita tidak bahas tentang masjidun atau al-masjidu lagi. Kita bahas yang lebih mendalam ya, lebih yang baru ya tentunya, yaitu huruf jar. Huruf yang mengubah harokat akhir menjadi kasrah. Nah, kalau kemarin kita pelajari ada beberapa huruf memang yang dalam kurikulum atau dalam buku yang kalian pegang. Ada kata fi, kemudian artinya adalah di dalam. Bisa di dalam, bisa di saja bisa. Kemudian ada kata ala artinya di atas. Kemudian ada kata min. Kalau dia tidak ada alif lam, maka dia min. Kalau misalnya dia ada alif lam, dia dibaca mina. Nun sukunnya berubah menjadi fathah. Artinya dari. Amin, paham? Sebetulnya ada beberapa lagi, banyak sekali. Ya, ada an, kemudian tahta, dan lain sebagainya. Tapi kita hanya bahas ini tiga. Dan ini tiga ini akan kita gali lebih dalam di Al-Quran. Ya, nanti tugasnya adalah kalian mencari perubahan kata fi, ala, min yang mempengaruhi kalimat di dalam Al-Quran. Nah, sebelum ke situ, Bapak akan kasih contoh fi di dalam sekolah, fil madrasati. Sekolah itu kan al-madrasatun. Al-madrasatu kan? Tetapi karena ada fi nih, ini al-madrasatunya berubah sehingga al-madrasatu menjadi al-madrasati. Jadi fil madrasati, di sekolah. Ana fil madrasati, saya di sekolah. Huwa fil madrasati,
dia laki-laki di sekolah. Nahnu fil madrasah. Kami di sekolah. Contoh yang berikutnya. Muhammad fil bait. Muhammad fil bait. Kira-kira Muhammad fil baita, fil baiti atau fil baiti? Ya betul, Muhammad fil bait. Muhammad fil bait. Muhammad di dalam rumah atau Muhammad ada di dalam rumah. Nah, ini untuk fi. Lihat fi ya. Hapus dulu biar muat ya. Kemudian yang berikutnya adalah ala. Jadi kalau kalian mencatat, kalian boleh pause kemudian kalian catat. Ala itu artinya di atas. Contoh, bola itu di atas pohon. Bola itu kan al-qurrah. Al-qurratu Al-qurratu ala, di atas pohon adalah asy-syajaratu. Karena sudah ada ala, kata asy-syajaratu berubah menjadi syajaratu. Al-qurratu ala syajarati. Sampai sini paham ya? Contoh lagi yang lain. Misalnya buku di atas meja. Al-kitabu ala meja apa meja? Ya, maktab. Alal maktab. Alal maktabah atau maktabi atau maktabu? Ya, betul. Maktabi. Kenapa ada dibaca maktabi? Karena ada ala. Alal maktabi. Sampai sini paham? Ini adalah bentuk contoh ala dalam kalimat yang sempurna. Ya. Kalian boleh pause dan catat, tapi Bapak akan hapus nih. Yang berikutnya adalah min. Min. Min itu dari ya. Contoh misalnya, nahnu, kami, min, karena dia akan kita sambungkan maka sukunnya berubah menjadi fathah. Nahnu minal mana? Minal ma'bad. Nahnu minal ma'badi. Ma'bad itu candi, ya, candi. Kami dari candi. Maksudnya kami baru datang atau kami baru datang dari candi. Itu maksudnya ya. Al-ma'badu itu candi, karena ada kata min maka dia menjadi ma'badi. Contoh berikutnya. Saya dari pantai. Ana minasyati. Bukan sate ya, tapi syati. Kalau sate itu beda lagi. Nahnu minasyati. Asyati'u pantai, karena ada min maka dia menjadi kasrah harokat akhirnya. Ana minasyati. Saya dari pantai. Siapa yang dari pantai? Saya. Saya dari mana? Dari pantai. Itu dalam kalimat sehari-hari. Kita akan, untuk menguasai lebih lanjut, kita akan mencari tahu dalam Al-Quran kalimat yang ada fi, ala, dan min. Ini sangat banyak sekali. Ya, sangat banyak sekali. Contohnya di dalam Al-Quran. Kalau kalian buka Al-Quran, kita untuk kata fi ya, contohnya dari surah Al-Balad. Al-Balad. Nih, untuk fi ada di surah Al-Balad misalnya. Al-Balad ayat ke-4.
Kalimatnya begini. Ayatnya berbunyi begini. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Bapak ini nggak usah Bapak harokatin ya, sengaja biar kalian buka Al-Quran. Laqad khalaqnal insana fi kabadin. Fi kabadin. Loh Pak, kok tidak fi kabadi? Kenapa? Kenapa? Ayo nih dijawab. Ya karena dia tidak ada alif lam. Dia nakir. Fi kabad. Fi kabadin. Sampai sini bisa dipahami ya. Kalau ada alif lam, fil kabadi. Tapi kan tidak ada alif lam, fi kabadin. Ini untuk fi. Surah Al-Balad ayat 4. Kemudian Bapak nggak akan kasih contoh lagi yang baik, yang lebih, karena nanti biar kalian bisa menemukan ya. Satu tadi Bapak kasih contoh. Kemudian ada contoh berikutnya untuk ala. Dalam Al-Quran ya. Ala misalnya kamu buka Al-Quran di surat surat Al-Buruj, bisa ya. Al-Buruj ayat 9. Di kalimat akhirnya wallahu ala wallahu ala kulli syai'in wallahu ala kulli syai'in syahid. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Ini ada di dalam surah Al-Buruj. Al-Buruj ayat ke-9. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Perhatikan adanya kulli syai'in syahid. Kulli syai'in syahid. Ala yang dilihat kata syai'innya. Karena kulli ini adalah apa namanya ya, kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri, harus ada kalimat selanjutnya. Karena kulli ini adalah cuma artinya adalah sebagian. Kulli, kulla, kullu, bukan kulu, atau karena dia akar katanya berbeda. Jadi ada kulli syai'in. Ya, ada di sini syai'in. Ada kulli syai'in. Kalau tidak ada kata ala, maka kullu syai'un atau kulla tergantung dia sebelumnya bagaimana. Sampai sudah dipahami ya. Berikutnya min. Untuk min ada di dalam surat, contohnya surat At-Tariq ayat 5. At-Tariq ayat 5. Was-samaa'i wat-tariq ada 5. Falyanzurin ayat sorry ayat 5, ayat 6 ya. Khuliqa mim ma'in. Khuliqa mim ma'in. Mim ma'in. Mim ma'in. Khuliqa mim ma'in. Ya. Ma'un berubah menjadi ma'in. Kenapa? Karena ada mim. Sampai ini bisa dipahami. Nah, kalian Bapak berikan tugas untuk mencari masing-masing di dalam Al-Quran fi sebanyak 2 saja ya, 2 ayat. Kemudian kalian garis bawahi mana yang jar dan majrurnya yang mana, huruf jarnya dan huruf yang dipengaruhi oleh jar yang mana. Contoh nih misalnya, laqad khalaqnal insana fi kabad, kalian tandai fi kabadnya. Mim khuliqa mimma indafik, kalian tandai mimma innya. Ala kulli syai'in, kalian tandain ala kulli syai'innya. Sampai bisa difahami ya? Fi-nya 2, alanya 2, mimnya 2. Jadi ada 6 contoh dalam Al-Quran. Kalian buat boleh menggunakan
boleh di dalam bentuk tabel boleh, atau dalam bentuk seperti biasa susun ke bawah boleh. Yang terpenting V-nya ada 2, A-nya ada 2, min-nya ada 2. Dan jangan lupa tulis nama suratnya dan ayatnya. Dan jangan lupa dikasih tanda jar majrurnya. Jar itu adalah hurufnya, majrurnya adalah yang dipengaruhi oleh huruf jar tersebut. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan boleh diberikan komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.